cookingnya. Hello guys, welcome back to our channel. Our channel ya. Ya, kali ini kita akan membahas seputar masalah kecenderungan berkata kasar dalam bermain game. Kata-kata toksik ya. Menurut kalian nih ya, bertiga, Ya. apa pendapat kalian soal masalah tersebut? Betul. Kalau kata gue pernah. Kalau gue tuh gamenya game tipe bukan game RPG tapi game tipe ritme. Kalau game tipe ritme tuh di bagian susahnya tuh kalau lo main live terus lu miss dikit aja karena salah pencet, bawaannya bikin kesal, emosi dan akhirnya mengeluarkan kata-kata. Belum lagi pas gua gacha ya. Kalau gacha itu sebenarnya kalau gua kayak hampir kayak apa tuh gacha? Iya kayak jadi lagi. Cuma bedanya kan dalam permainan. Terus gak pakai uang asli. Nah itu yang bikin gua kesel tuh. Kalau lu gak dapet bawaannya tuh bikin kesal. Apalagi lu kalau udah berkali-kali gacha sampai ratusan kali, terus gak dapet kartu yang lu dapet, itu misalnya bukan main, bawahnya bikin nangis. So, kalau gue sih sebagai pengalaman player ML ya, kalau tiap main tuh tiap ketemu tim-tim yang agak lain ya dalam kutip. Nah bawahnya tuh kesel banget main ngatain toksik gitu. Jadi tuh kalau player ML kan kebanyakan kan playernya toksik semua kan. iya kata-kata ramah. Iya, gara-gara satu timnya tuh nggak ngerti mainnya, nggak ngerti role-nya, nggak ngerti item, mainnya goblok. Woi, benar kan? Itu yang bikin player ML tuh banyak toksiknya. Kalau player yang apa gimana tuh? Apa? Yang suka apa di ML? Iya, yang player bucin. Iya, bucin. Itu yang kalau yang bucin tuh dari beban, apalagi yang baru kuncup awalnya tuh, kalau mbak si ceweknya pakai yang jelek, si cowoknya hyper pakai link. Kalau jago mah nggak apa-apa ya. Itu mah dua-duanya gak jago. Nah, itu yang kebanyakan ditoksikin tuh yang Player bucin. Ya. Kalau Gue Ya. ya teh kan anak game ya. Gue mau nanya aja deh, gue nggak berpendapat. Boleh nanya apa teh? Ayo apa? Saya berpendapat apakah itu dapat dibenarkan? Enggak boleh dia boleh nanya. Pendapat tentang perkataan toksik menurut gue ya, ini kan dalam kondisi emosi gitu. Jadi seseorang tuh kalau emosi itu kan memang susah buat kontrol kata-kata. Ya betul. Menurut gue itu berdampak buat kehidupan gitu. Jadi dengan kita berkata-kata kotor di game itu nanti akan memunculkan kebiasaan. Kebiasaan. Jadi bukan pas game doang karena udah terlalu sering spontan Iya, betul. ngomong kata-kata Bisa diri. Nah itu tuh nanti dalam kehidupan sehari-hari kita bakal lebih sering kata kotor Iya. gitu. Jadi itu menurut gua orang anak gamer itu harus lebih berusaha kontrol ucapannya gitu. Meskipun dalam kondisi emosi. Jadi pertama mereka itu harus sadar dulu kalau itu tuh sebenarnya mereka toksik, lagi Berkata kasar. Kalau berkata kasar itu nggak baik buat diri mereka sendiri gitu. Karena seseorang itu akan dilihat bisa dibilang perkataannya itu bagus itu sesuai dengan kualitas dia berpikir gitu. Nah, jadi kayak sebisa mungkin kita tuh sayang sama diri sendiri, makanya kita filter kata-kata kita gitu. Iya. Oke. Pakai filter apa? Enggak gitu, Bang. Oh, pakai filter TikTok. Oke. Iya, filter TikTok. Instagram. Kalau menurut lo sih? Kalau Lu gamenya game apa sih? ya gue punya pendapat bagus. Apa tuh? Ngomong lah. Aduh. Ngomong sih. Sabar ya teman-teman. Sia sebaik. Namanya dipakai apa? Dia mah.
dari game online adalah kebebasan berekspresi. Nah Iya, nggak usah Puas mereka. Tidak peduli apakah hal yang baik ataupun hanya omong kosong belaka. Fakta bahwa developer game membuat fitur yang dinamakan mute chat membuktikan bahwa mereka mengetahui bahwa ada sebagian pemain yang tidak senang dengan hal tersebut. Ini juga membuktikan bahwa developer mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghilangkan hal itu. Beberapa developer juga membatasi kebebasan tersebut, namun selalu berujung kepada protes karena sebagian pemain menginginkan kebebasan. Jika Anda tersinggung karena risiko yang ditimbulkan oleh game tersebut seperti toxic itu tadi, itu adalah risiko yang Anda harus tanggung. Nah, lu ini yang di bahasa Inggris itu bukan sih yang lu punya Kalau itu dipakai sama orang yang main, terus kalau misalkan ada orang yang nggak main, terus kita orang main game terus terganggu. Iya benar kedengaran. Bener kan? Gimana? Nah, Iya memang. tapi yang jadi masalahnya, yang apa ya? Yang toksiknya itu bukan game, Tapi orangnya. Tapi nggak salah apa? Saya nggak mengatakan bahwa itu menjustifikasi, tapi dalam pandangan saya itu bebas itu. Karena apa ya, konteks. Soalnya nggak semua orang bisa mentoleransi hal-hal kayak gitu. Tapi kalau lu pernah lihat lu pernah nggak sih dari fandom gamenya pernah lihat sisinya? Nah, gue tuh pernah nemu ada orang dari fandom game apa tuh dia pernah cerita kalau dia tuh sebenarnya main game itu sama berkata-kata toksik itu buat dia ngebiasin emosi dia karena dia tuh habis kerja capek dan dia tuh butuh kayak hiburan dari game itu. Cuman dari game itu yang membuat dia stres karena kalah, karena tidak suka ekspresi dari permainan yang dia harapkan, dan dia akhirnya melampiaskan emosinya itu ke dalam game tersebut dengan berkata kasar. iya itu aku. Iya. Tapi kayak gini apa ya? Terbiasa emosi. Game itu dasarnya kayak dunia nyata. Jadi ketika para orang yang masuk ke dunia game itu tuh kayak orang mendaftar menjadi tentara, mereka penuh energi dan bersemangat untuk masa depan. Dan setelah digonjang di permainan tersebut, tidak ada lagi yang namanya antusiasisme. Nah, Jadi kayak excited gitu. Jadi jatuhnya tuh kayak mereka hanya ada di sana untuk memenuhi misi mereka, objektif dan keinginan untuk mengakhirinya. Tetapi Anda tahu bahwa jika Anda pergi, kekosongan berubah menjadi siklus yang membuat Anda ketagihan. Game itu bisa jadi kecanduan. Iya, jadi apa ya? Pas orang masuk ke dalam game, terus dia tuh jadi stres gitu. Iya. Terus dia ngejauhin dari game itu ada apa ya? Kayak suatu paradoks di mana alih-alih dia tuh jadi ngejauh, dia tuh jadi malah jadi soalnya game itu berubah jadi yang tadinya menyenangkan, bukan kayak cuman waktu luang jadi bagian dari kehidupan. Iya betul. Nah iya benar. Betul, soalnya gue juga pernah ngalamin dari game MMORPG. Awalnya itu gue cuma kayak iseng-iseng kayak ngejelajahin terus buat lawan-lawan monster doang. Cuma karena bergantungan dari level monster sama level player gue di game tersebut yang beda jauh, gue akhirnya jadinya fokus latih level up si karakter yang gue mainin dan buat lawan monster yang lebih aku, bos monsternya juga banyakin itemnya. Cuman di bagian situ lu semakin lu incer misinya, lu semakin kayak merasa makin jenuh sama game itu. Jadi bawaannya tuh bukan lu seneng, bawaannya tuh lu kayak ini sama aja lu kayak kerja di dunia game, bukan buat lu senang-senang di dalam dunia game tersebut. Iya, kamu pernah itu nggak ngerasa kayak gitu? Maksudnya lihat ML tuh udah kayak game lagi, tapi kayak rutinitas yang wajib. Iya dulu kan kalau main itu kan sebatas cuma bahan jagoan doang. Nah, tapi semenjak masuk lebih grade lebih tinggi, ya jadi kan si lawannya tuh makin susah. Nah jadi tuh aku tuh pengennya makin meningkatin level up. Iya level up aku. Jadi sering latihan, sering belajar hero, sering belajar item juga. Jadi tiap hari tuh main game tuh jadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan.
jadi dia tuh bukan apa ya, bukan Permainan buat lu kalau mau orang kecanduan itu kayak tidak hipnotis kan? kayak orang lu kayak Kayak hipnotis gitu maksudnya. enggak, lu kayak lu tahu nggak, lu misal lu suka sama jus ini karena manis, nah lu ketagihan terus lu pengen minum jus itu lagi, udah habis lu pengen minum lagi gitu. Enggak Oh bukan. kalau lu istilahnya tuh mau kerjaan lu tuh istilahnya tuh keren gitu, yang lu impikan. Nah, tapi pas lu masuk itu tuh menjadi, soalnya yang lu hadapi itu aja. Iya betul. Nah, tapi kalau lu hilang gitu, jadi apa ya? Jadi ada yang kosong. Ini kayak lu pernah ada nggak? Kalau lu main ML tuh sebenarnya nggak ada poin. Maksudnya poinnya tuh cuma ngulang season, turun lagi, naik lagi, ini gitu. Betul. Kalau apa ya? Game yang gua main ya, yang warna gitu. Itu kalau masuk meskipun apa ya lama, gua mainnya tuh 100.000 jam sekarang. Sekitar 1 tahun kan, 1000 jam. Pas gua naik, gua ngerasa ya bukan jadi itu lagi, jadi objektif terakhir gitu. Jadi meskipun gua marah, itu bukan bener-bener gua gila gitu, jadi cuma emosi kayak frustasi gitu. Iya betul. Kalau gue juga sama, gue kayak udah gue login tiap hari biar dapetin bansos, biar bisa gacha, biar bisa apa tuh level up karakter yang gue sukai, dan itu kayak bawahnya tuh gue tuh lebih ke ngejar buat gak ada gairah buat ngakuin game lagi, sudah hilang mati. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat dalam Game diskusi hari ini adalah gamenya itu adalah terus dulu. Kesimpulan. Terus lagi menurut tante aja, kenapa tante aja nggak apa salah? Kalau menurut aku ya, game itu sebetulnya nggak sepenuhnya salah ya. Kayak tadi kita bahas itu kan game itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Tapi orang yang gimana dia main itu dia bisa ngontrol atau enggak, kayak dari uang itu dan sebagainya. Begitu seputar-putar kita aja kalau misalnya kita mau main game, tujuannya apa? Sekedar untuk hiburan kah, untuk kesenangan, melepas kejenuhan. Jadi kayak sebisa mungkin kontrol diri. Kalau menurut gue tuh sebenarnya tuh alasan karena tadi kan kita jangan bahasnya kenapa banyak kata-kata orang gamer itu suka kata toksik, karena gue sendiri sebagai gamer juga kata toksik itu sebenarnya karena dari emosi tadi kita ngebiasin karena kesalahan, karena kita salah dikit di dalam permainan yang harusnya kita sempurna level up tanpa ada kesalahan kecil pun, karena kesalahan sekalinya dapat kesalahan tuh jadinya bawanya kesal marah. Dan kalaupun untuk itu masalahnya balik ke individunya masing-masing, karena beda tiap individu itu beda caranya. Kalau gue masih main game boleh, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Tahu waktu kurangin toksik lah, gitu. Makasih. Ada dapat dilihat ya bahwa saat game itu telah berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan, berubah menjadi rutinitas yang sehari-hari. Ini nih ya gak bisa dikatakan salah juga ya. Meskipun benar bahwa banyak orang yang bergantungan dengan game, tapi kan itu bukan hanya semata-mata tergantung, kan banyak orang yang kerja juga di game. ya betul, joki-joki. Iya, joki juga. Nah, tapi apa ya? Gua nggak pandang kata-kata kotor itu baik atau buruk soalnya sebenarnya, karena apa ya, kata-kata itu nggak netral, nggak jahat nggak buruk, cuma konteks. Pas mereka ngomong kata-kata kasar itu nggak ditunjukkan pada siapa. Nah, misalnya lu ngomong bangsa, gak ada subjeknya, gak ada apa itu, dan gak ada berhubungan dengan topik yang lainnya. Cuma ngomong spontan aja. Udah gitu. Jadi kata-kata jadi meaningless. Gak ada arti. Tidak ada. Ya. Sekian dari Dari
Sekian dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.